Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan kita telah masuk atau setelah membahas prinsip salah satu di antara yang disebutkan dalam akidah oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebelumnya adalah tentang rajam, hukum rajam, dan bahwa rajam adalah suatu yang hak dan itu merupakan hukum Allah Azza wa Jalla yang berlaku hingga hari kiamat bagi orang yang zina dan dia adalah muhsan apabila telah mengaku atau terdapat bukti yang menguatkan bahwa dia telah berzina. Ada bukti yang menjelaskan, yang membuktikan bahwa dia telah berzina. Dan rajam ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW hingga akhir hayat beliau. Demikian pula diterapkan oleh para khulafa'ur rasyidun dan para pemimpin, para imam, khalifah setelah mereka, para khulafa'ur rasyidun, hingga secara terus menerus berlangsung hukum rajam ini. Meskipun hingga saat ini tidak semua negeri kaum muslimin menerapkan hukum rajam, tetapi hukum ini masih tetap berlaku di sebagian negeri, seperti di Saudi Arabia, maka masih diterapkan, masih ditegakkan hukum rajam ini. Alhamdulillah, meskipun tidak diterapkan di negara-negara yang lain. Dan hukum rajam adalah hak sampai hari kiamat, meskipun telah dimansuh lafadznya, tetapi hukumnya tetap berlaku. Tetap berlaku. Karena di antara hukum nasikh dan mansuh, sebagaimana yang sebelumnya dibahas, hukum nasikh dan mansuh terkadang ada sebagian di antaranya yang dimansuh lafadznya sudah tidak lagi dibaca sebagai ayat Al-Quran, meskipun pernah dibaca oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW di dalam sholat, tetapi kemudian sudah dihapus lafadznya. Hukumnya tetap berlaku. Hukumnya tetap berlaku. Sementara di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, hukum rajam ini tetap disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil sebelumnya, tetapi justru mereka menutupi, berusaha untuk menutupi dan tidak melaksanakan hukum rajam dan diganti dengan yang lain. Ini kebalikan kaum Yahudi. Hukum rajam lafadznya ada di dalam Taurat, tetapi mereka tidak menjalankannya. Padahal hukum rajam ini tetap berlaku bagi mereka di masa Nabi Musa sampai seterusnya di masa Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka sendiri yang tidak menerapkan dan tidak menjalankan. Bahkan mereka menutupinya. Nah, di dalam Islam hukum rajam ini tetap berlaku meskipun lafadznya dimansuh. Ini salah satu bentuk nasikh dan mansuh di dalam Islam. Dan kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Poin yang ke-44 di dalam kitab ini, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala,
wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah, dan barang siapa yang meremehkan, merendahkan, berpandangan miring, ini intiqas. Intiqas itu menganggap kurang. Nah, ini yang artinya maknanya merendahkan, menurunkan dari kedudukan dan derajat para sahabat Rasulullah dari yang seharusnya. Siapapun, satu orang pun, satu orang saja di kalangan sahabat Rasulullah SAW, au abghadahu, atau apalagi membencinya, hanya sekedar merendahkan dari kedudukan mereka yang seharusnya, merendahkan, menghinakan, atau menurunkan dari derajat dan kedudukan yang sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya SAW, apalagi membenci satu orang saja di antara sahabat Rasulullah bihadatsin kana minhu, disebabkan kebencian itu karena kejadian, karena satu kejadian, hadasin, ada satu kejadian, kana minhu, yang terjadi padanya atau yang berasal dari dirinya. Ada sesuatu kekurangan atau yang dianggap kurang, kejadian yang dianggap sebagai sebuah bentuk kekurangan, yang mana dengan kejadian itu mereka mencela, membenci satu orang pun sahabat Rasulullah, bahkan yang paling rendah seandainya pun di kalangan mereka, kalangan sahabat. Au dzakara masawi'ahu, Imam Ahmad menyebutkan, atau menyebutkan masawi'ahu, kejelekannya, seandainya ada kejelekan atau seandainya memang betul itu adalah sebuah kejelekan, kana mubtadi'an, maka orang ini, orang ini yang menyebutkan kejelekan sahabat, meskipun memang mungkin suatu kejelekan, tetapi ketika itu disebutkan kejelekan tersebut sebagai bentuk kebencian atau bentuk penghinaan, bentuk merendahkan derajat mereka yang seharusnya, maka kana mubtadi'an, maka orang ini adalah mubtadi'. Masya Allah, Imam Ahmad demikian tegas. Satu orang sahabat, seandainya ada sahabat paling rendah sekalipun, tapi kemudian dia merendahkan, dia menghina, menyebutkan kejelekan, keburukannya, subhanallah, maka dia mubtadi', dia ahlul bid'ah. Jadi Imam Ahmad menyebutkan sebuah kaidah penting. Ini masalah akidah. Sebagaimana rajam, padahal ini rajam masalah hukum fikih, tetapi masalahnya karena ada sebagian orang yang mengaku muslim tetapi dia tidak menetapkan hukum rajam dan bahkan mengatakan rajam adalah sesuatu yang kejam atau yang lainnya, maka ini lebih parah. Ini termasuk kelompok-kelompok yang sesat, hanya karena misalnya masalah rajam ini, pendapatnya tentang masalah rajam, mengatakan ini rajam sudah nggak ada dalam Al-Quran, berarti tidak bisa diterapkan, hanya karena diterapkan Rasulullah, subhanallah. Nah ini kelompok-kelompok yang sesat bisa jadi berasal dari salah satu saja dari pemikiran ataukah keyakinan yang menyelisihi apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini. Masya Allah. Jadi Imam Ahmad menyebutkan perkara-perkara yang mungkin itu masalah fikih, tetapi menjadi ciri khas sebuah kelompok yang sesat, maka disebutkan oleh Imam Ahmad, demikian juga para ulama yang lain, sebagai perkara yang berkaitan dengan akidah. Karena berkaitan dengan ciri sebuah kelompok yang sesat, salah satunya kesesatannya adalah dalam masalah fikih. Rajam masalah fikih, tetapi keyakinan hukum rajam itu adalah hukum Allah yang merupakan hukum yang berlaku sampai hari kiamat. Ketika ada orang yang meyakini selain dari keyakinan ini, maka ini termasuk kelompok yang sesat. Demikian juga yang mencela sahabat,
merendahkan, menurunkan dari kedudukan mereka yang seharusnya, maka dia juga termasuk mubtadi' hatta yatarahham, hingga mendoakan rahmat alaihim jami'an, mendoakan rahmat atau ridho kepada mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Ini doa kepada sahabat, dan ini menjadi ciri khas ahlu sunnah. Barang siapa yang mendoakan ridho kepada Allah dan memuji para sahabat, tidak mencela seorang pun dari mereka, atau diam terhadap perselisihan yang terjadi di antara sahabat, tidak menyebutkan kejelekan satu pihak dari yang lainnya, ini adalah ciri-ciri ahlu sunnah. Jika ada satu saja yang dicela di kalangan sahabat karena kejadian apa maksudnya di sini? Semua kejadian yang terjadi di antara sahabat, termasuk sampai terjadinya peperangan di antara sahabat. Kalau ada orang yang sahabat karena peperangan yang terjadi, misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan karena perang melawan Ali, atau Aisyah radhiyallahu anha yang ikut serta di dalam peperangan pada saat Talha dan Zubair berperang melawan Ali bin Abi Thalib pasukannya. Barang siapa yang mencela satu saja di antara mereka, maka ini salah satu ciri atau alamat tanda bahwa dia adalah mubtadi', ahlul bid'ah. Dan betapa banyak sekarang ini, sampai sekarang ini, kelompok-kelompok yang ada di dalam kaum muslimin, bahkan tokoh-tokoh yang dikenal di dalam kaum muslimin, mereka mempunyai sebagian keyakinan dan perkataan yang miring terhadap sahabat. Ada yang mengatakan tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, ini Utsman bin Affan yang dituduh dengan berbagai tuduhan, yang waktu itu provokatornya adalah seorang munafik, seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Ini sebenarnya provokatornya. Berita-berita tentang Utsman bin Affan disebarkan keburukannya, dan banyak diantaranya adalah hoax. Bahkan sebagian diantaranya adalah kemuliaan yang seharusnya dipuji Utsman bin Affan karena itu, tapi mereka memelintir hingga menjadi sebuah celaan kepada Utsman. Subhanallah. Utsman ketika memberikan sedekah pribadi hartanya Utsman kepada sebagian orang, bahkan sebagian keluarganya, familinya, dicela. Padahal ini amal soleh. Seorang beramal soleh bersedekah kepada siapa yang dia kehendaki. Bahkan seorang bersedekah kepada keluarganya, familinya, lebih afdal daripada kepada orang lain. Tapi oleh mereka dijadikan sebagai sebuah celaan. Bagaimana caranya? Utsman bin Affan dikatakan membagi uang negara. Bayangkan, hanya diambil dari sini, membagi kepada famili. Tetapi dianggap ini tidak adil. Kenapa? Memberikan uang negara, berarti ini adalah korupsi. Subhanallah. Bayangkan, Utsman bin Affan seorang saudagar, bahkan beliau tidak mengambil gajinya dari negara. Bahkan beliau tetap memberikan sedekahnya sebagaimana sebelumnya, sebelum menjadi khalifah. Dan bahkan ketika menjadi khalifah semakin besar sedekahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sedekah pribadi, belum sebagai pembagian zakat, harta, zakat dan sebagainya yang dilakukan secara adil oleh Utsman bin Affan. Tetapi mereka ahlul fitnah menjadikan itu sebagai keburukan Utsman. Demikian banyak hal, sampai disebutkan oleh para ulama ada 20 sekian kritikan terhadap Utsman, yang mana justru sebagian diantaranya adalah keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini seperti sedekah tadi, dan sebagian diantaranya adalah hoax, berita yang palsu, yang dusta terhadap Utsman radhiyallahu anhu ajma'in. Maka demikianlah, tidak ada satu kelompok
ahlul bid'ah, melainkan ada satu sahabat yang dicela. Ini yang luar biasa. Ada sebagian sahabat yang dicela. Karena itu ciri ahlu sunnah adalah tidak mencela satupun sahabat Rasulullah. Imam Ahmad menyebutkan di sini hatta tidak menyebutkan barang siapa yang mengatakan secara miring, berkata atau merendahkan, mengurangi dari kedudukannya, merendahkan dari kedudukannya, itu sudah termasuk mubtadi', menyebutkan kejelekan sahabat. Mubtadi'. Kalau menyebutkan itu bukan sebagai bentuk kekurangan bagi mereka atau merendahkan, tapi justru menjelaskan kebenaran, seperti yang terjadi pada peperangan di antara sahabat, atau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dicela oleh mereka karena Utsman bin Affan lari dari peperangan. Pernah Utsman bin Affan pada waktu perang Uhud, ini lari dari peperangan karena kondisi kacau pada waktu itu kaum muslimin. Tetapi mereka sudah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau seandainya ada satu kekurangan sahabat Rasulullah SAW, maka Allah pun juga sudah menyebutkan ampunan Allah terhadap mereka. Mereka yang melakukan pelanggaran pada waktu perang Uhud, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada mereka, para sahabat. Mereka menyesali perbuatan mereka, dan mereka kemudian disebutkan oleh Allah diampuni. Karena apa? Karena mereka bertaubat, mereka menyesal atas perbuatannya. Subhanallah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, minkum man yuridud dunya, di antara kalian ada yang menginginkan dunia. Nah di sini ketika disebutkan ada yang menginginkan dunia, tetapi Allah menyebutkan setelahnya bahwa Allah mengampuni mereka pada waktu itu, berarti sudah selesai. Mereka sudah menyesali perbuatan mereka, para sahabat ini, dan mereka kemudian diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka bertobat dan sudah diampuni. Allah sendiri yang menyebutkan. Subhanallah. Kalau ada yang mencela sahabat setelah itu, berarti dia telah melanggar atau dia telah menentang Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah pada waktu zamannya Rasulullah, sebagian sahabat ikut serta dalam pembicaraan itu, tapi mereka sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang setelahnya ada orang yang mencela Aisyah radhiyallahu anha dan bahkan tetap menuduhnya sebagai pelacur. Bayangkan, orang Syiah, mereka yang beragama Syiah ini, Rafidah, mereka sampai sekarang ini mereka menyatakan Aisyah adalah pelacur, berzina, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang jelas membebaskan Aisyah dari tuduhan. Tetapi mereka ini, dan ini di antara ciri ahlul bid'ah yang paling jauh adalah ketika semakin banyak sahabat yang dicela oleh mereka, kelompok ini, maka menunjukkan mereka adalah kaum yang paling jauh dari Islam. Dan bahkan para ulama mereka menyebutkan bahwa kaum Rafidah adalah kaum yang sudah keluar dari Islam. Dan salah satu di antara yang disebutkan mereka itu karena keluar dari Islam karena celaan kepada sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan mayoritas sahabat Rasulullah SAW. Maka ini sudah bentuk kekafiran, karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah ridha kepada mereka, Allah ridha kepada mereka, para sahabat Muhajirin dan Ansar, sementara mereka mengatakan bahwa mereka kaum kufar, murtad, dan seterusnya. Maka ini bentuk-bentuk kekafiran. Kenapa? Karena merupakan pengingkaran terhadap ayat Al-Quran. Nah ini disebutkan, wa yakunu qalbuhu lahum saliman, hatta, maka orang yang seperti ini mencela satu saja sahabat, maka dia harus bertobat. Dia mubtadi' hatta yatarahham alaihim jami'an, hingga mendoakan rahmat kepada mereka semuanya. Wa yakunu qalbuhu lahum saliman, dan hatinya saliman,
Nah, ini artinya betul-betul hatinya ini baik kepada siapapun sahabat Rasulullah. Kalau sudah disebut sahabat, tidak boleh ada sesuatu kedongkolan, sesuatu kejengkelan di dalam hati. Nah, ini. Nah, disebutkan di antara dalil yang menunjukkan bahwa sahabat Rasulullah SAW tidak boleh kita mencela satupun, dan mereka sudah diampuni oleh Allah SWT. Di dalam surat At-Taubah ayat 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar." Allah telah mengampuni Nabi, kaum muhajirin, para sahabat Ansar, alladzina tabauh, yang mengikuti beliau Rasulullah SAW fi sa'atil usrah, mengikuti beliau di saat-saat sulit, mengikuti Rasulullah di saat-saat sulitnya, fi sa'atil usrah. Apa maksudnya saat sulit? Pada saat mereka harus berhijrah, mereka harus disiksa, ditentang, dimusuhi, diperangi, sampai terjadi peperangan, di mana para sahabat memperjuangkan Islam di awal berdirinya, di awal Rasulullah diutus dan menyampaikan dakwah. Kemudian para sahabat yang hijrah ini, ketika mereka menjalankan Islam dan mendakwahkannya, mereka harus berhijrah, diterima oleh sahabat Ansar, disambut oleh mereka dengan baik dan dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Mereka bahkan lebih mencintai saudaranya daripada diri mereka sendiri. Subhanallah. Ini gambaran para sahabat Muhajirin dan Ansar yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Hasyr ayat 10, Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim", orang-orang yang datang kepada mereka setelah para sahabat, mereka mengatakan, yaqulun, "Rabbana ighfir lana", Rabb kami, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang telah mendahului kami dengan iman, wala taj'al fi qulubina ghilla, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami ini ada ghillan, ada kedongkolan, kejengkelan, kedengkian, dan yang lainnya, perasaan-perasaan yang tidak baik kepada satu pun sahabat, lilladzina amanu, kepada orang yang beriman sebelumnya. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha rauf, maha raufun rahim, maha pengasih, maha penyayang. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "La tasubbu ashabi", jangan kalian mencela sahabatku semuanya. Di sini tidak ada pengecualian. La tasubbu ashabi. Sahabat Rasulullah, orang-orang yang beriman, bertemu dengan Rasulullah dan beriman sampai wafatnya. Sampai wafatnya beriman kepada Rasulullah SAW. Bukan orang yang murtad. Ini bukan orang yang murtad. Kecuali jika dia kembali sebelum matinya, dia kembali kepada Islam dan baik Islamnya, maka dia tetap menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ini jika bertemu dengan Rasulullah dan beriman dan mati dalam keadaan mukmin. Ini mati dalam keadaan, maka dia sahabat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Tasubbu ashabi", jangan celah sahabatku. Rasulullah mengulanginya, "La tasubbu ashabi", jangan mencela sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, lau anfaqa ahadukum, seandainya ada seorang di antara kalian bersedekah, berinfak, misla Uhudin dahaban, emas seberat Uhud, seberat gunung Uhud, ini, maka ma balagha mudda ahadihim, tidak akan bisa menandingi, mencapai pahala keutamaan sedekah mudnya mereka. Sedekah berupa satu mud, dua tangan dijadikan satu, itu satu mud. Dan itu bukan emas, karena emas tidak dihitung dengan mud. Emas ditimbang. Tapi kalau mud takaran, dan yang ditakar itu adalah seperti gandum atau kurma, yang harganya sangat murah, makanan pokok. Subhanallah.
seperti kita beras 1 mud. Wala nasifah atau separuhnya. Nasifah separuhnya maksudnya 1 tangan. Ini 1 cawukan tangan. Seandainya ada seorang dia bersedekah, para sahabat, 1 orang saja, 1 orang bersedekah dengan 1 atau separuh mud, 1 tangan beras atau gandum, hanya segini. Sedekah mereka ini yang 1 mud atau setengah mud tidak bisa dicapai oleh orang yang bersedekah meskipun beratnya seperti gunung Uhud emas. Berarti emas seberat gunung Uhud. Emas seberat gunung Uhud atau sebesar gunung Uhud. Seandainya ada orang punya harta sebanyak itu, dan tidak ada di dunia ini yang punya seperti itu. Tidak ada yang memiliki kekayaan seperti gunung Uhud emas. Bisa jadi orang punya emas batangan, tetapi namanya batangan tidak seperti halnya Pak gunung Uhud. Subhanallah. Nah ini sebesar gunung Uhud. Maka seandainya pun ada, tidak bisa menyamai 1 mud atau setengah mud saja dari sahabat, amalannya sahabat. Ini menunjukkan kedudukan sahabat yang luar biasa di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah mendapatkan berita dari Allah, seandainya seorang di antara kalian, maksudnya selain sahabat Rasulullah, bersedekah setengah mud, tidak bisa kalian capai. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, ataupun separuhnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sehingga apabila kita sudah mengetahui jelas orang yang mencela 1 sahabat, 1 sahabat saja yang paling rendah sekalipun, ini menunjukkan kesesatan. Apalagi dengan kaum Rafidhah yang mana mereka mengkafirkan seluruh sahabat, bukan hanya mencela, mengkafirkan seluruh sahabat kecuali beberapa gelintir orang saja. Hanya beberapa gelintir orang. Dan ini dijadikan sebagai dasar keyakinan mereka, kaum Rafidhah. Mereka yang paling jauh dalam masalah ini, dalam masalah sikap terhadap sahabat Rasulullah SAW. Mereka yang paling jauh. Dan para ulama menyebutkan ini kelompok paling jauh dari Islam. Ini kelompok paling jauh dari Islam. Kenapa? Membenci sahabat Rasulullah, mencela, membenci para istri Rasulullah SAW. Bayangkan, para istri Rasulullah dibenci. Mereka tidak percaya, tidak mengatakan tentang keyakinan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah yang menyebutkan tentang Abu Thalib, mereka tidak percaya. Mereka tidak terima. Demikian hadis-hadis Rasulullah yang banyak, tapi mereka tidak mau menerima. Bahkan mereka berpegang dengan berbagai riwayat yang palsu, yang sangat lemah untuk menguatkan dakwaan mereka. Sehingga kelompok Rafidhah ini dalam masalah sahabat Rasulullah, mereka kelompok yang paling jauh dari Islam, dan mereka sebenarnya sudah keluar dari Islam. Mereka sebenarnya telah keluar dari Islam hakikatnya. Subhanallah. Nah ini dan mereka salah satu di antara kelompok paling sesat di dunia ini, kelompok Syiah, kelompok Rafidhah. Dan disebutkan di mana mereka kaum Rafidhah berpandangan hak kekuasaan hanya di tangan keluarga Ali. Dari mana? Dari hadis-hadis palsu. Dari hadis-hadis palsu. Mereka bersandar kepada hadis-hadis yang seperti itu. Waliyadzubillah. Disebutkan perkataan Utbah bin Malik radhiyallahu anhu. Utbah bin Abdullah Al-Hamdani. Waktu itu ada seorang yang menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha, menyindir tentang perbuatan zina yang dilakukan oleh Aisyah. Waliyadzubillah. Masih ada yang membicarakan, padahal sudah diturunkan ayat yang membebaskan Aisyah, tapi ternyata masih ada orang yang menggunakan ayat Al-Quran untuk mencela Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Utbah bin Abdullah Al-Hamdani, "Qadi ya gulam, idrib unuqah." Ketika itu
Utbah bin Abdullah mengatakan, beliau qadi, penggal lehernya, karena mendengar ada seorang membicarakan tentang Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang Alawiyin, ini disebutkan Alawiyin orang yang menisbatkan diri kepada Ali nasabnya. Meskipun tidak semua orang yang menisbatkan diri kepada Ali bisa diterima. Pengakuan harus dibuktikan. Dan nasab itu, kalau bangsa Arab mereka karena menjaga nasab, bisa dibuktikan nasabnya. Ini bisa dibuktikan nasabnya. Karena banyak orang pendusta membuat nasab. Banyak orang pendusta bikin apa? Nasab, mengarang nasab. Mereka banyak sekali. Subhanallah. Ini kata sebagian Alawiyin, orang yang menisbatkan diri kepada Alawiyin, sebagaimana disebutkan, tidak semua orang yang menisbatkan diri kepada Ali maka itu adalah penisbatan yang benar. Bisa jadi hanya sebagai pengakuan belaka. Makanya orang yang ngaku demikian maka ini harus dilihat. Maka disebutkan orang yang mencela satu saja istri Rasulullah, berarti sebenarnya dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Waliyadzubillah. Kenapa? Karena ketika itu Utbah, pada saat ada orang Alawiyin yang mengatakan itu golongan kami, golongan pendukung Ali bin Abi Thalib. Ini disebut Alawiyin. Dalam masalah politik harusnya ini istilah Alawiyin itu sebenarnya pada awalnya perkara politik, yaitu orang yang berpihak kepada Ali. Berpihak kepada Ali pada saat perang Jamal, perang Siffin. Yang memihak Ali disebut Alawiyin. Bukan keluarga, bukan famili saja. Pada waktu itu yang dikenal dengan Alawiyin. Ini meskipun penggunaannya Alawiyin artinya keturunan Ali. Ini. Nah, ada orang yang mengatakan demikian. Maka ma'adallah. Ini ma'adallah kata Utbah, Maha suci Allah, hadza rajulun ta'ana 'alan nabi. Ini orang mencela Nabi. Orang yang mencela Aisyah sesungguhnya dia mencela Nabi. Tapi mereka tidak mampu mencela Rasulullah secara langsung. Yang dicela adalah orang-orang terdekat Nabi. Orang paling dekat dengan Nabi dicela habis-habisan. Sebenarnya hakikatnya mereka pengennya mencela Nabi karena mereka orang munafik. Tapi mereka tidak punya jalan untuk mencela Nabi. Meskipun setelah wafat Nabi SAW, mereka akhirnya mencela sahabat Nabi, mencela istrinya Nabi SAW. La haula wala quwwata. Ini mencela sahabat Nabi, mereka berkhianat, merubah Al-Quran dan sebagainya. Jadi di dalam agama Syiah ini waliyadzubillah, ini keyakinan yang sudah sedemikian parahnya. Umar yang merubah ayat Al-Quran, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah. Mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar ini yang mau merubah ayat Al-Quran, akhirnya diikuti juga oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian juga kemudian estafet sampai umat sekarang ini. Kalau demikian berarti apa? Al-Quran salah. Al-Quran mereka yang benar saja. Al-Quran mereka saja yang benar. Subhanallah. Maka ketika ada yang mencela Aisyah dan kemudian dibela, yang mencela itu adalah dia adalah Alawiyin. Nah, itu adalah rajul min syiatina. Maka kata Utbah, ma'adallah, hadza rajulun ta'lan nabi. Ini orang mencela Nabi. Allah berfirman, al-khabisatu lil khabisin. Wanita jelek, khabis itu untuk laki-laki yang jelek. Wal khabisuna lil khabisat, laki yang jelek untuk wanita yang jelek. Wat thayyibatu lit thayyibin, wanita yang baik untuk thayyibin. Wat thayyibuna lit thayyibat. Adapun orang laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka para sahabat mubarraun, ahlul bait mubarraun mimma yaqulun, dari apa yang mereka ucapkan. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, mereka mendapatkan rizki dan ampunan yang mulia.
Di sini letaknya. Ayat ini jelas menyatakan al-khabisina lil khabisat. Al-khabisatu lil khabisin. Wanita jelek ya untuk laki-laki jelek. Sekarang tanya mereka ini. Mereka ini kalau ditanya, kalau dikejar, mereka bulat. Aisyah, bagaimana pendapat kalian tentang Aisyah? Ini ketika mereka menampakkan hakikat dirinya. Aisyah pelacur dan sebagainya. Berarti dia khabis atau baik? Baik atau buruk? Maka mereka menjawab buruk. Dibacakan ayat ini. Al-khabisuna lil khabisat. Ini al-khabisun lil khabisat. Ini. Maka disebutkan mereka mengatakan, loh itu keumumannya. Tetapi ini pengecualian kata mereka. Seperti halnya Nabi Lut. Nabi Lut istrinya melakukan perbuatan atau mendukung perbuatan LGBT, mendukung perbuatan homoseksual. Ini berarti istrinya pun juga tidak baik, istrinya Nabi Lut. Ini pengecualian. Maka sebagaimana itu juga Rasulullah SAW. Kalau mereka ditanya mana dalilnya, lalu di dalam Al-Quran. Sementara para istri Rasulullah Ahlul Bait dipuji dalam Al-Quran, dipuji dalam Al-Quran. Sementara istrinya Nabi Lut memang di dalam Al-Quran diceritakan keburukan. Sangat berbeda jauh. Kalian menyamakan Aisyah dengan istrinya Nabi Lut. Padahal istrinya Nabi Lut sudah disebutkan dalam Al-Quran celaannya. Sementara Aisyah dibela oleh Allah Azza wa Jalla. Ini secara langsung di dalam Al-Quran. Subhanallah. Berarti ini tidak beriman, hanya beriman sebagian dan tidak beriman kepada sebagian yang lain. Ini justru adalah kekafiran yang nyata. Naliyatubillah. Nah ini. Baik. Ini diantara yang bisa kita bahas di sini tentang apa yang disebutkan kelompok yang mencela sahabat. Maka oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, satu saja sahabat, jangankan mengkafirkan, apalagi menuduh Aisyah berzina. Yang paling rendah seandainya ada sahabat Badui, ketika dicela, subhanallah, maka ini adalah termasuk apa? Termasuk kebid'ahan. Disebut oleh Imam Ahmad mubtadi', orang yang seperti ini. Waliyadzubillah. Maka Imam Syafi'i beliau mengatakan ma ra'aitu fil ahwa, saya tidak melihat ada pada kebid'ahan al-ahwa, kesesatan, kebid'ahan kauman, satu kaum asyhada bizur, yang paling asyhada bizur, paling mudah bersaksi palsu minar Rafidah, daripada Rafidah. Ini Rafidah ini yang paling apa? Paling jelek dalam masalah ini, paling jauh dari Islam. Ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, ini yang insya Allah kita bisa bahas dalam kesempatan kita kali ini, dan kita masih dalam kajian yang akan datang menyebutkan asar dari para salaf tentang kaum yang mencela sahabat Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat kajian kita, dan kita akan lanjutkan dalam kajian yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.